Oke, welcome back to Romance Show. Kali ini kita bersama Bro Moko lagi. Ya, ini adalah salah satu segmen yang membahas tentang about love buat permasalahan percintaan teman-teman yang ada di rumah. Yap. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe agar kita bisa upload video about love berikutnya. Tapi kayaknya ada yang kurang nih. Apa nih? Nah, kita warnain dulu daripada hitam putih kan. Wis. Oke guys, kali ini yang mau kita bahas itu apa bro untuk about love hari ini? Untuk tema hari ini, untuk Yes. tema video kali ini itu spesial bro. Dari yang saya lihat history sih kebanyakan cowok, jadi kita bikin special edition cowok ya. Oke. Nah, ini kita akan bahas tentang cara ampuh untuk kenalan sama cewek. Oh, keren. Jadi teman-teman yang di rumah yang ingin berkenalan ya sama wanita nih ya, buat cowok-cowok yang masih canggung, bisa simak video ini hingga beberapa menit kemudian agar kenalan kalian bisa lebih berbobot lagi. Oke, kita mulai dari mana nih bro? Jadi kita akan bahas tentang cara kenalan dengan cewek ya, cara Yes. ampuhnya ya. Oke. Tapi sebelum kita kasih caranya atau ngasih contoh yang baik dan benernya, kita harus tahu dulu selak-beluknya dulu. Oke. Ya kan, biar nggak salah lah, ya kan? Yes. Biar nggak muntah nanti. Jadi kenalan itu sebenarnya cuma ada dua cara atau dua konsep Oke. sebenarnya. Lalu? Kenalan secara langsung Hmm. sama kenalan secara tidak langsung. Oke, berarti ada dua nih. Ada dua sebenarnya itu. Yang pertama tadi Yang ya. pertama tadi itu adalah secara langsung. Oke. Secara langsung itu maksudnya kayak gini. Ini real dunia nyata loh ya. Benar bukan sih. via medsos. Ya, kalau via medsos kenapa sebenarnya bisa sih sebenarnya Bisa, kalau lewat bisa. via medsos, cuma efektivitasnya itu kurang. Oke. Jadi efektivitasnya kalau via medsos itu kurang. Oke, Ada banyak tidak bertemu lah berarti ya. Iya, ada banyak hal mungkin secara kepercayaan diri lebih tinggi memang lewat medsos ya. Iya sih, Kapan-kapan benar. kita bahas lah itu bisa. Oke. Soalnya kalau medsos itu persaingannya lebih banyak. Luas. Luas. Belum fake akun lagi. Iya, kita tahu sendiri ya, beda antara inboxnya cewek sama cowok itu beda. Oke. Iya kan? Inbox cewek otomatis yang chat dia atau yang message dia banyak tuh. Oke, berarti kita langsung mulai dari yang pertama tadi yang sudah lo sebutin bro. Gimana? Jadi yang pertama tadi itu kenalan secara langsung. Kenalan secara langsung itu biasa standar sih maksudnya ya. Ini di mana kita ketemuan nih misalnya? Di segala tempat, misalnya kayak mall atau kafe atau tempat les kayak gitu kan. Benar. Kampus, kalau tempat ibadah jangan. Kan fokus ke ibadah kalau memang ibadah ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak di kafe atau mall, kalau misalnya secara langsung ya langsung. Maksudnya langsung, hey, boleh kenalan, nama saya Moko. Nama kamu siapa? Nah, itu secara langsung. Nah, tapi kemungkinan berhasilnya itu biasanya 50-50. Iya. Nah, kalau untuk yang konsep kedua ini secara tidak langsung, itu tingkat keberhasilannya bisa sampai 80%. Artinya 80% berhasil, 20%-nya itu bisa gagal. Nah, kalau untuk 80%-nya, nanti kita bahas itu. Yang kita bahas yang 20%-nya dulu nih, yang gagalnya nih. Oke, yang pertama yang gagalnya dulu. Pasti ada gagal, pasti ada Gimana gagal. tuh ceritanya? Kita kan berbicara ampuh aja, bukan berarti Ya. selalu 100% berhasil kan. Karena banyak alasan kenapa bisa sampai 20% gagal. Yes. Nah, jadi wanita itu punya dunia atau punya hari-hari yang memang beda dengan cowok ya. Jadi gitu ya. Jadi itu kenapa 20%-nya itu kita juga bisa gagal juga maksudnya. Oh gitu. Dia lagi datang bulan. Ya Mood kan? nih lebih ke mood berarti. Iya, lebih ke mood, datang bulan terus kita tiba-tiba datang hai gitu kan. Biar siapapun yang datang, mau itu artis Korea, kalau dia lagi datang bulan udah selesai. Berarti sebelum ditargetin kita analisa dulu dari jauh nih, kira-kira pas apa enggak. Kelihatan ya? sebenarnya kelihatan. Walaupun efektivitas kelihatannya itu pas kita nyapa dia. Bener. Kalau dia jutek, Ya udahlah. Jangan diterusin, Jangan gampar diterusin. bos. Jangan diterusin. Nah, sekarang kita berbicara tentang 80%-nya itu. Oke. 80%-nya tingkat keberhasilannya itu apa sih? Untuk konsep yang secara tidak langsung. Nah, Benar. kebanyakan ini teman-teman di luar sana atau kita dulu lah. Yes. Kita dulu aja kali. Jadi secara tidak langsung itu bukan berarti dikenalin sama teman, bukan. Oke. Bukan, itu lain lagi, itu sebutannya apa ya? Warm market kayaknya. Oh gitu. Nah, Itu istilahnya lah sendiri. Istilahnya ya. Oke. Jadi tidak melalui teman. Biasa sih kalau melalui teman terlalu cupu ya. Ya, tidak ada essence untuk tantangan challenge. Terlalu yang loser, anggaplah misalnya dia jadian dan ujung-ujungnya nanti pernikahan. Saya kenalin nih sama temanmu nih, ya gitu kan. Terus punya anak, terus anaknya nanya kenalannya dulu kayak mana, dikenalin sama teman. Nah, itu Nggak sih. keren. Tidak efektif sebenarnya. jadinya. Nggak kan? keren. Nah, jadi
untuk konsep yang secara tidak langsung ini banyak keuntungannya sendiri. Oke bro, gimana itu? Keuntungannya itu satu, pertama kita sudah bisa menganalisa kemungkinan terburuk sama kemungkinannya berhasilnya. Oke. Nah, jadi kita memang konsepkan semua, mulai dari pakaian, mulai dari bahasa tubuh, macam-macam, ekspresi. Berarti diplanningkan dulu itu menargetkan ya. Mungkin kesannya ribet. Iya sih. Tapi perlu itu modal kan. Sebelum Iya. perang kan pasti harus ada anunya dulu. jangan- Soalnya cewek itu paling nomor satu tentang penampilan itu paling dilihat Itu banget. paling Paling dilihat utama banget. dilihat. Jadi ketika dia ngelihat pertama kali kita udah jijik, Itu 3 detik pertama tuh biasanya. udah selesai, men. Mau pakai gaya apapun, mau pakai sulap kayak, mau pakai magic kayak, nggak tahu. Nggak mau deh. Sudah menghindar duluan ya. Tapi nggak tahu kalau kipas-kipas duit sejuta gitu. itu nggak tahu itu kita. Itu cewek apa tuh ya? Terus kalau misalnya kita juga pengen ngajak temen nih, Bener. ngajak temen, misalnya kita nggak berani sendiri, tapi lebih bagus sih sendiri sih sebenarnya. Iya benar. Sendiri. Pertama, malunya itu lebih bisa diminimal. Betul. Terus kalau berdua juga lebih enak juga, tapi kalau berdua ya kita harus pilih teman juga, Nah, jangan pilih teman yang tidak sportif. Nah, itu pasti tuh. Jangan pilih teman walaupun sebenarnya ini konco gue nih. Ya kan, ini Betul. sohib aku nih. hati. Hati-hati, men. Kalau soal cewek itu lain lagi sudah ceritanya, bro. Ya, jangan sampai kita kenalan, Yes, pengen betul. belajar kenalan, tapi dia ngolokin kita. Iya. Atau mbak itu mbak teman saya mau kenalan. Oh Mbak. my god. Langsung, aduh, begonya lu, bro. Ditolak lu. Nah, itu. Nah, harusnya pilih teman yang memang mendukung. Udah, santai aja, cari yang lain, kek. Benar Udah sih. beres. Nah, dia tuh berarti lagi datang bulan kali. Udah, cari yang lain. Nah, cari teman yang memang mendukung kamu untuk pengen belajar kenalan. Yes, jadi at least ke keseluruhan juga teman-teman yang di rumah harus konsepin tadi yang sudah dibilang Bro Moko. Jangan sampai perkenalan kalian itu gagal karena hal-hal yang tadi. Padahal kita udah maksimal belajar, Ya, udah maksimal penampilan. udah riset segala macam. Udah ya kan? penampilan bagus, Akhirnya udah gagal. penampilan keren, sepatu baru, rambut udah klimis. Gagalnya gitu karena kan. internal sendiri, coy. Gagal karena teman sendiri. Mungkin bertanya-tanya nih teman-teman nih Nah, di rumah sana yang lagi nonton juga nih dimanapun, yes. ditanya kayak mana sih cara konsep yang tidak langsung, lu banyak bacot kok, Iya. nyampah aja lo, tai lo. Mungkin Ya, kan kayak gitu gimana kan. ya kan? Nah, temu sama cewek ya. Yes. Ini kita ambil contoh location di mall. Di mall ya, biar lebih ramai. Nah, Oke. kita udah penampilan menarik, udah asik nih, kita jalan. Halo? Oke, kayaknya ada yang menarik nih. Duduk nih. Ah, Atau sambil Berdiri bro, Berdiri, mau ya. jalan men. Oke. Duduk lese, dipanggil security. Dia lagi jalan nih, misalnya dia berdua atau lagi sendiri, kita hitung sendiri dulu ya. Yes. Kita hitung sendiri, mungkin dia lagi belanja, habis shopping, kita lihat. Terus angle juga menentukan. Jangan dari belakang kalau bisa. Kalau belakang kenapa? Dikira gendam bro. So akrab, ini kan mulai so akrab kita jadinya kan. Dikira nanti mau hipnotis. Mau hipnotis. Dikira nanti Penipuan. sales asuransi, ya kan? Atau sales whitening ya, Yes. lotion. Nah, jadi harus dari depan. Dan depannya juga jangan lurus banget kayak gitu, jangan. Jadi agak menyamping sedikit. Oke, lalu Jadi- gimana bro? Jadi menyamping. Setelah berpapasan atau gimana? Pas berpapasan, biasa dia tuh lihat kita. Kontak ya. Nah, kontak, kita senyumin. Kasih Iya. senyuman terbaikmu. Kita senyumin. Baru sorry bentar nih. Kita pakai konsepnya secara tidak langsung tadi. Kita ambil Oke. contoh misalnya temanya ya, Yes. temanya ya. Temanya kalau dulu saya masih bujang ya, itu biasa pakai tema kado. Sekarang masih bujang ya, Pak? Dulu, Pak. Jangan bikin piring di rumah pecah, Pak. Kan saya mau tugasnya mewarnai, Pak. Oh, iya, acara kita ini. mewarnai. Dan mewarnai rumah tangga Bapak. Oke, silakan cari yang lain. Oke, saya pulang dulu. Oke. Tema yang biasa saya pakai itu kado biasanya. Nah, contohnya misalnya gini, sorry ganggu bentar. Aku pengen lagi cari kado nih buat teman aku yang lagi ulang tahun. Iya. Menurut kamu kadonya yang bagus apa ya? Tapi temenku ini cewek, cuma tomboy, agak tomboy gitu. Aku pengen cari ngasih dia kado yang bagus, Memang opini, Pak ya? yang girly, tapi kan dia tomboy gitu. Mau ku cari yang laki-laki, model-model boys kayak gitu kan. Yes. Tapi kan depth insight-nya tetap cewek. Ya, Menurut kamu bagusnya apa ya? 85% dia pasti akan menjawab bagusnya mungkin jam tangan. Nah, kalau dia udah jawab dengan bagus, itu udah bagus berarti.
ya kan? Terus lanjutin pokoknya. Oh, jam tangan, maksudnya jam tangan kan banyak nih. Iya, pura-pura inilah. Pura-pura ya, blow on lah. Jadi jam tangan kan ada yang klasik, ada yang sporty, ada yang smartwatch, macam-macam lah. Bagusnya kayak mana? Oh, bagusnya sih yang klasik ya. Oh, klasik, warna klasik kan ada yang hitam lah, ada yang pink lah, macam-macam lah. Gimana sih biasanya aku agak kurang sih kado-kado kayak gitu, jarang sih. Biasa aku kasih temen kado ulang tahun. Intinya kita ngajak bicara terus, pokoknya ngobrol terus, putar-putar terus, tapi jangan terlalu lama ya. Estimasi takut ini ya Pak ya, boring dia nanti. Estimasi 15 menit lah, itu sudah lebih dari cukup. Jangan juga sampai 1 jam 2 jam, kelamaan Pak. Kelamaan. Saat itu kita langsung minta nomor handphone. Nah, kayaknya kan buru-buru nih, aku juga masih hunting sih. Oh iya, WA kamu berapa? Save di nomor HP gue nih. Nanti kalau aku dapat, aku kasih lihatkan kamu ya, cocok nggak, bagus nggak menurut kamu. Kita lempar opini ke dia, bro. Itu nanti nyambung ke handphone tadi. Nah, dapat udah nomor handphone. Bayangin kita ngelakuin itu sehari 5. Wih, dapat target banyak berarti untuk malam minggu. 5 kali. Itu sehari 5 kali 7 berapa Pak? Tapi tujuannya ya kebanyakan untuk agar membangun kepercayaan diri dulu ya kan, medan perang kita berikutnya seperti apa. Itu baru dari segi halayak ramai, dan bisa jadi saat kita sendiri dia punya teman-teman yang lain. Kalau sendiri ya beruntung lah ya kan. Ya. Jadi tidak terlalu banyak challenge-nya. Nah kalau yang udah banyak bawa teman ya tinggal kita aja pembawaannya harus bagaimana bisa survive sama mereka-mereka yang kita mau datangin ya kan. Ya, di sini kita bongkar semua Pak, sama yang ada teman-temannya juga. Bisa. Iya, tenang aja, jangan usah khawatir. Kita akan bongkar sini ada teman-temannya. Jadi kayak gini, kalau misalnya dia grup ya atau geng, misalnya anggap dia 5 atau sampai 5, 3, 6. Jangan kebanyakan Pak, main futsal nanti kalau kebanyakan. Misalnya dia nih, kalau misalnya dia lebih dari 10 ya, itu pastikan bukan personil Slipknot ya. Nah, kalau misalnya dia lebih banyak, nggak 1 atau 2 gitu, pastikan kita juga punya teman. Oh, harus balance ya. Harus balance. Kita juga harus punya teman, ibaratnya sidekick-nya, Pak. Iya. Karena kita menghandle semuanya, dan betul. Kebanyakan orang gagal dia kenalan sama cewek yang grup itu karena mereka terlalu mengincar sama yang dia doyanin. Yang lain diabaikan. Itu salah. Itu tidak efektif banget. Ya misalnya dia, saya suka sama yang baju merah nih. Dan situ yang kenalin baju merah. Kebanyakan ditolak. Iya. Nah jadi konsepnya, caranya adalah cari yang memang paling dominan di antara geng tersebut. Iya, karena wanita ini kebanyakan perempuan ya. Mereka sopi persahabatan itu kuat banget. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam itu cuma jadi racun aja. Ya. Biasanya kita nggak diherani Pak. Maksudnya apa sih, ini sampah banget ini. Nah, debu datang. Iya, kan? Jadi kita cari yang memang leadernya kelihatan biasanya bro. Itu dulu kita pegang, kan lebih bagus bro. Kalau banyak kan otomatis teman kita banyak kan. Iya benar sih. Jangan fokus ke satu wanita yang kita sukain, habis itu yang lainnya kita sisihkan aja. Enggak, kita harus temenin itu semua. Betul. Apalagi kalau memang kita bisa masuk ke leadernya. Kenapa kalau kita hajar leadernya atau kita hajar yang paling dominan? Semua pasti ngikut pasti ya. Semuanya pasti ngikut Pak. Betul. Kalau kita cuma ngajar anggotanya aja, kalau leadernya bilang, jalan. Jalan semua Pak. Kalau oke, gagal. Gagal, nggak peduli mukamu kayak Nicholas Saputra ya. Kalau dibilang bosnya bilang jalan Pak. Oke. Kalau kita pegang bosnya juga setuju. Kayaknya asik juga nih orang nih. Benar. Nah itu lebih efektifnya seperti itu. Kalau menurut Bro Hatta nih pengalaman kenalan kayak mana? Jadi gini, kalau kenalan, saya dulu tipikalnya pemalu Pak. Jadi konsepnya kayak kucing dulu. Entah tahu kenapa saya selalu dapat nomor telepon duluan ketimbang bertemu sama orangnya. Nah ini berarti yang secara tidak langsung. Tapi saya sudah mulai mendapatkan feel-nya di saat kita mulai SMS-an, WA, apa segala macam. Dan di situ baru saya biasanya target nggak sampai seminggu lah. Tapi saya ngejarnya lebih ke komunikasi dulu. Nah, yang lebih ke komunikasi lewat sosial media atau ini segala macam. Friendster Pak ya? Yes. Zaman-zaman MRC gitu ya, tua banget. Itu dulu bro. Tapi sekarang semenjak saya berubah job, pekerjaan yang lebih bertemu banyak orang, bener sih kita harus percaya diri dulu kalau mau ketemu orang. Ya, kalau kita sudah emang harus banyak bacot sih sebenarnya. Makanya itu belajarnya dari situ tadi, membangun percaya diri, dan motivasi diri juga.
agar konsep yang kita ingin komunikasikan ke orang tadi diaplikasikannya dengan benar-benar nyambung jadinya. Nah, mungkin banyak juga teman-teman yang kenal saya ya pasti bilang kok Mompo nih banyak bacot, Mompo nih percaya diri gitu kan. Awalnya dulu nggak gini ya bro ya? Awalnya nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya. Ya karena pertama kita ketemu banyak orang. Iya sih. Nah itu keuntungannya. Iya. Termasuk kenalan ini sebenarnya kayak gitu juga. Kita ketemu banyak orang. Jadi jangan dulu jangan dulu terfokus ke berhasilannya. Ya, Mungkin betul. kita jomblo yang menahun banget. Yang karatan. Yang karatan banget ya Allah. Ya Yang Allah. udah kasihan banget, yang udah Malam berdoa. minggu, hujan adalah teman saya. yang malaikat itu di sebelah itu bingung harus mau ngapain ini. Itu Gitu jodohmu sih. di luar tapi kamu masih di kamar kayak gitu. Oke, itu tadi video kita yang sudah kita bahas pada hari ini tentang cara berkenalan teman-teman semua agar tidak gagal. Ya. Yang pertama poinnya 1, harus percaya diri ya bro. Ya pasti itu harus percaya diri. Kedua berpenampilan menarik. Oke, Yang ketiga konsep. mantap. Keempat itu lihat sikonnya, areanya. Oke, itu tadi rangkuman yang harus kalian jalankan satu-satu agar tidak gagal. Buat kalian di rumah yang punya masalah tentang About Love, bisa komen di bawah, kasih kita masukan agar kita bisa pecahkan bersama di video-video berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe agar kita bisa upload video selanjutnya. Dan jangan lupa diklik juga loncengnya agar kalian bisa tahu lagi video-video kita selanjutnya. Ya, gagal itu pasti. Berhasil juga pasti. Yang nggak pasti itu kalau kamu takut untuk memulai. Saya Hatta dan juga Moko, sampai ketemu lagi di Roben Show. Apal ini rangkuman. Rangkum. Bangsa. Ikem jangan ngomong panjang-panjang, poin-poinnya tadi sudah langsung. 2, 1. Apa juga ada lagunya lah. Ayo sudah. Ayo nanti habis waktunya. Oke, gagal. Oke, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe agar bisa kita juga subscribe dan juga klik loncengnya agar kalian tidak bisa anjing. Boleh nggak? Berhasil itu pasti. Gagal juga pasti. Cut. 3, 2, 1. Gagal itu pasti.